Pemirsa, ke informasi lainnya, semangat untuk menerapkan green election pada Pilkada serentak 2024 November mendatang menjadikan sorotan tersendiri. Gagasan ini merupakan terobosan baik untuk merubah cara berkampanye agar lebih ramah dan tidak merusak lingkungan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali gaungkan Pilkada serentak 2024 bebas baliho. Salah satu alasannya adalah sampah dari salah satu alat peraga kampanye dalam pemilu 2024 tersebut nantinya tidak ada tempat pembuangannya. Sampah baliho pada pemilu sebelumnya masih menumpuk bertonton di mana tidak ada TPA yang mau menerima. Ketua KPU Provinsi Bali, Idewa Agung Gede Lidartawan bersemangat untuk menerapkan green election pada Pilkada serentak 2024 November mendatang di Provinsi Bali. Dirinya berharap terjadi perubahan dalam kampanye politik di wilayah Bali. Lidartawan mengarahkan penggunaan alat peraga kampanye beralih menggunakan media seperti videotron atau handphone yang lebih ramah lingkungan. Ya, kalau saya hitung-hitung mungkin kalau di Buleleng saya lihat ya yang di Pol PP Buleleng itu hampir 1 ton bisa itu. Ya, karena ya Tuhan nggak bisa kita bawa kemana-mana. Ya terus gimana lagi kalau mau baliho lagi? Gitu. Ya kalaupun memang di beberapa daerah di pedalaman kayak Bangli, Karangasem itu masih kita berikan, tapi jumlahnya harus mestinya lebih sedikit lah dari jumlah yang kemarin. Mungkin kita atur rapi supaya tidak mengganggu, masing-masing dipasang bersandingan di satu desa satu aja cukup lah. Jangan di setiap gang, malahan lagi di gang A, B, C semua diisi. Ya sampahnya itu yang kita nggak habis pikir kemana kita harus bawa. Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi Titi Anggraini mendukung wacana Pilkada 2024 tanpa baliho agar tidak merusak lingkungan dan pemandangan jalan. Menurut Titi, gagasan itu perlu didukung demi mewujudkan green election yang ramah dan tidak merusak lingkungan. Gagasan ini merupakan terobosan baik untuk merubah cara berkampanye agar lebih ramah dan tidak merusak lingkungan. Titi juga mengatakan limbah baliho dan alat peraga kampanye pasti akan menjadi beban pengelolaan pasca pemilu. Di tengah era kemajuan informasi, kampanye digital merupakan hal yang tidak sulit. Selain itu, diharapkan peserta pilkada dan tim suksesnya bisa lebih intensif melakukan kampanye dan pertemuan tatap muka. Kampanye tanpa baliho atau mengurangi alat peraga luar ruang semestinya menjadi komitmen semua peserta pilkada. Metode kampanye ada banyak dan peserta pilkada bisa memprioritaskan metode kampanye yang lebih membangun interaksi gagasan bersama pemilih. Misalnya pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, iklan di media massa cetak elektronik, atau optimalisasi debat terbuka antar pasangan calon. Gagasan misalnya yang diinisiasi oleh KPU Bali merupakan gagasan yang sangat baik karena dengan melimitasi baliho atau alat peraga luar ruang, kita bisa mengurangi sampah visual ataupun polusi akibat sisa-sisa penggunaan baliho atau alat kampanye luar ruang yang tentu pasti akan berdampak terhadap lingkungan. Warga Jakarta pun menilai penggunaan baliho selama masa kampanye cukup mengganggu dan berbahaya bagi pengguna jalan. Sebagian sepakat agar pilkada mendatang ada kebijakan untuk meniadakan baliho sebagai alat peraga kampanye. Namun, sebagian berpendapat tidak masalah jika ada baliho asalkan ditata dengan baik. Kalau menurutku sih boleh sih ya, cuma jangan yang terlalu besar dan harus tahu resikonya juga. Jadi kalau misalnya mau besar ya minimal talinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.